Mengendarai BWM, seusai prosesi pernikahan, Sagara membawa Nadira pulang. Setibanya di sana, mereka disambut oleh para pelayan yang berjejer di sekeliling red carpet menyambut kedatangan mereka. Emma yang menyiapkan semua ini. Tepat setelah prosesi pernikahan selesai, Emma langsung pulang dan menyiapkan penyambutan ini. "Selamat datang Tuan dan Nyonya." Mereka membungkuk. "Lia, terima kasih." Nadira juga ikut membungkuk. Mereka membungkuk lagi. Nadira juga membungkuk lagi. Merasa tak enak, para pelayan itu membungkuk lagi. Nadira juga ikut membungkuk lagi. "Terus saja begitu sampai tulang kamu patah," sinis Sagara. Nadira menoleh pada suaminya, "Mereka tidak perlu membungkuk begitu. Jika tidak membungkuk, kamu menyuruh mereka salto." Orang ini. Nadira menyipitkan mata. "Sangat menyebalkan." "Apa? Kenapa menatap saya begitu?" "Tidak apa-apa." Nadira langsung mengalihkan perhatian, daripada mendapat semprotan tuan menyebalkan ini lagi. "Ayo cepat. Jadwal kita sangat padat. Nanti malam ada acara dinner family sekaligus membahas resepsi." Sagara mengendurkan dasi dan berjalan duluan. "Tuan." Nadira mengangkat gaun pengantinnya dan berusaha mengikuti langkah Sagara. Namun karena masih memakai heels, Nadira kesulitan berjalan. "Ceka, kelamaan." Tak tahan dengan Nadira yang sangat lelet, Sagara berbalik badan lagi dan menggendongnya ala bridal style. Nadira memekik dan refleks melingkarkan tangan di leher Sagara. Sontak saja mereka menjadi pusat perhatian para pembantu. "Apa yang kalian lihat? Tundukkan pandangan." Mereka langsung menundukkan kepala. Sagara segera membawa Nadira masuk ke dalam rumah. Rumah ini berlantai 3 dan dilengkapi dengan lift, sehingga tidak perlu menaiki tangga jika membawa beban berat. "Tuan, saya bisa jalan sendiri. Turunkan saya." Pandangan Sagara yang fokus ke depan, teralih pada Nadira. Mempertemukan mata tajamnya dengan mata sayu cantik milik istrinya. Beberapa detik, mereka saling menatap. Seolah terkunci, Nadira tidak berani mengalihkan pandangan kemana-mana. Hingga perlahan pandangan Sagara menurun, menatap pada bibir Nadira yang merekah seksi yang dilapisi lipstik soft red. Nadira menunduk, menghindari tatapan mata tajam itu. "Kenapa? Kamu berpikir saya ingin menciummu?" Mencium?" Nadira mendonggak, baru saja ingin menjawab, tapi tiba-tiba Sagara menurunkannya. Tubuh Nadira sedikit goyah. Hampir saja jatuh, untung saja bisa pegangan pada pinggiran lift. "Sadar posisi, Nadira. Kamu hanya istri kontrak. Jangan berharap apa-apa padaku. Apalagi berharap aku mencintaimu. Pernikahan kita hanya sebatas kontrak dan akan berakhir beberapa bulan lagi. No sex, no kiss, no love. Camkan itu dan catat baik-baik di kepalamu." Lift tiba di lantai 3. Sagara melepas jas dan bergegas keluar lift, begitu pintu lift terbuka. Sementara Nadira hanya diam memandangi punggung tegap Sagara. Seperti biasa, kalimat tajam Sagara tidak pernah gagal menyakiti hati Nadira. "Apa kamu tidak mendengar apa yang saya katakan di halaman tadi? Kita sibuk hari ini. Cepat masuk kamar dan ganti baju." "Lia, Tuan." Nadira mengekori Sagara masuk ke dalam kamar. Sagara langsung duduk di sofa dan sibuk dengan ponsel mengecek pesan dari Arya, sekretarisnya. Untuk sementara waktu, sampai urusan pribadinya selesai, Sagara meminta Arya menghandle pekerjaan di bawah instruksinya.
Sedangkan Nadira, gadis itu bingung harus melakukan apa. Di mana harus berganti baju. Dan baju gantinya Nadira tidak punya. Kenapa masih di sana? Cepat ganti baju, Nadira. Kenapa kamu lelet sekali? Perintah Sagara tanpa mengalihkan perhatian dari ponsel. Iya, Tuan. Tanpa babi bu, Nadira langsung masuk ke kamar mandi. Tak ingin membuat Sagara menunggu lama dan berujung dimarahi lagi, Nadira segera melepas gaun pengantinnya. Tapi tangannya tidak bisa menggapai resleting di belakang punggung. Susah banget sih. Lama sekali, Nadira menghabiskan waktu mencoba melepas resleting, hingga tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. RGG. Nadira menjerit dan refleks menyilangkan tangan di depan dada. Tuan, kenapa nggak ketuk pintu dulu? Saya sedang ganti baju. Kamu terlalu lama. Dan apa yang kamu lakukan selama bermenit-menit tadi, tapi baju kamu masih lengkap. Resleting. Saya nggak bisa menggapainya, Tuan. Nadira mempraktekkan lagi mencoba menarik resleting di punggung. CK, menyusahkan. Begini saja tidak bisa. Sini. Sagara memegang pundak Nadira dan membalik tubuhnya. Sehingga sekarang Sagara berada di belakang Nadira. Tanpa menunggu lama Sagara menarik resleting gaun pengantin Nadira dari atas sampai bawah. Nadira berjengit dan meremas kedua tangannya saat punggung jari Sagara yang dingin mengenai kulit punggungnya saat menarik resleting ke bawah. Tuan agak cepetan nariknya, agak geli, Nadira bergidik. Udah belum? Belum. Perasaan resleting tidak terlalu panjang, tapi kenapa Sagara lama sekali? Nadira sampai gugup sendiri. Mengalihkan perhatian ke samping, tanpa sengaja Nadira melihat pantulan tubuh mereka dari cermin wastafel. Di dalam cermin itu, Sagara terlihat memandangi punggung Nadira yang sudah terbuka. Astaga, apa yang Tuan Sagara lihat? Apa jangan-jangan di punggungku ada kurap? Atau korengan? Nadira jadi takut sendiri. Tuan. Diam, saya bilang belum. Sementara yang Sagara pikirkan justru berbanding terbalik dengan kekhawatiran Nadira. Punggung Nadira putih, bersih dan halus sekali. Tadi, Sagara hanya iseng mengusap punggung Nadira dengan punggung jarinya saat menurunkan resleting, tapi sekarang mendadak Sagara ingin sekali menyentuh seluruh Nadira. Model gaun pengantin ini tanpa bra, sehingga Sagara bisa melihat seluruh punggung mulus Nadira. Dan sialnya, bayang-bayang malam panas di klub waktu itu terlintas dalam kepala Sagara. Saat itu Sagara tidak mabuk sepenuhnya, sehingga dia masih ingat setiap detail adegan cinta satu malam mereka. Dia juga ingat saat mengecup kulit halus Nadira dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa rasanya masih sehalus waktu itu? Tuan. Dingin, Tuan. Punggung saya dingin. Sagara berdehem, sudah selesai. Cepat ganti baju. Sagara hendak pergi, tapi tiba-tiba Nadira menahan pergelangan tangannya. Seketika, rahang Sagara mengerat dengan pandangan mata tertuju pada tangan itu. Maaf, Tuan, Nadira buru-buru melepas genggamannya, saya tidak punya baju ganti. Semua barang-barang saya masih di apartemen Jessica. Saya panggilkan Bu Emma. Dia yang akan mengurus persiapan kamu sampai dinner nanti malam. Baik, Tuan. Terima kasih. Tanpa mengatakan apa-apa lagi Sagara langsung pergi dari sana. Lalu tak lama Emma datang membawa beberapa pakaian sementara untuk Nadira. Erlangga Family, salah satu keluarga konglomerat di negeri ini yang asetnya ada di mana-mana. Seperti sinar matahari yang menerangi segala penjuru,
keberadaan aset mereka menjalar ke berbagai sudut negeri. Dalam sebuah holding besar yang bernama Erlangga Group, mereka mengelola seluruh anak perusahaan. Dikabarkan setiap tahun perusahaan multinasional itu bisa menghasilkan ratusan triliun. Di ranah teknologi, dalam perusahaan Erlangga Technology Solutions mereka menjadi penggerak revolusi digital melalui inovasi yang brilian. Tidak ketinggalan, Erlangga Energy Ventures, sektor energi dan sumber daya alam juga menjadi medan gemilang bagi mereka. Ada juga bidang pendidikan dengan mendirikan Erlangga Campus dan beberapa komunitas yang bergerak di bidang edukasi. Merambah ke bidang kesehatan, Erlangga Group memiliki Erlangga Hospital yang menjadi salah satu rumah sakit terbaik di negeri ini. Tak hanya itu, bisnis properti juga dikuasai oleh mereka di bawah perusahaan global Erlangga Global Commerce. Wow! Nadira speechless. Apa mereka benar-benar sehebat itu? Emma mengangguk, dan masih banyak lagi anak perusahaan lain. Emma mengakhiri presentasi dengan menampilkan foto keluarga Erlangga Family. Di layar proyektor itu, Natasha duduk di kursi, di belakangnya ada suaminya Prayoga, sedangkan di samping kanan kirinya ada Sagara dan Derek. Sama seperti perusahaan pada umumnya, Erlangga Group juga dipimpin oleh seorang CEO. Dulu, selama bertahun-tahun Tuan Prayoga yang menjabat sebagai CEO, lalu diwariskan pada Sagara, putra kedua. Sementara Derek, putra pertama, menjabat sebagai wakil direktur. Sekarang Tuan Prayoga menjadi anggota Dewan Direksi sebagai pengawas perusahaan. Sedangkan Nyonya Natasha, beliau tidak mengambil jabatan di perusahaan melainkan sibuk mengurus yayasan yang bergerak di bidang edukasi. Beliau juga aktif di sosial media dan beberapa kali memberikan seminar gratis. Sempurna. Nadira sampai ingin bertepuk tangan saking kagumnya mendengar penjelasan Emma tentang keluarga konglomerat ini. Oh ya, Bu Emma. Ada yang membuatku penasaran, Derek, putra pertama Tuan Prayoga, tapi kenapa Tuan Sagara yang menjadi CEO? Biasanya anak pertama yang menjadi pemimpin perusahaan? Itu masalah internal keluarga. Saya sebagai orang luar tidak bisa memberikan jawaban apa-apa. Dan saya juga tidak punya hak untuk bertanya pada mereka. Saya hanya pelayan di keluarga mereka. Nadira mengangguk-angguk. Tapi menurutku, keluarga Erlangga harus bersyukur memiliki salah satu orang kepercayaan seperti Bu Emma. Bu Emma baik, cerdas, ramah dan menghargai orang. Saat semua orang menatap remeh padaku, hanya Bu Emma yang menatapku layaknya manusia. Di mata mereka aku seperti sampah menjijikan yang harus dijauhi. Aku tidak akan bisa melangkah sejauh ini tanpa dukungan Bu Emma. Ah, ada Mama Natasha juga. Beliau sangat baik, beliau juga mendukungku. Emma mengangguk. Tugas saya di sini adalah mengabdi pada keluarga Erlangga. Karena sekarang Nota Nadira sudah menjadi salah satu anggota keluarga Erlangga, sudah menjadi kewajiban saya untuk menghargai dan menghormati Nona. Apapun perintah Nona akan saya lakukan. Perintah apa ya? Gini aja deh, aku perintahkan Bu Emma harus makan yang teratur, jaga kesehatan, dan jangan banyak bergadang. Emma tersenyum. Astaga gadis ini. Hati Emma menghangat mendengar kalimat tulus Nadira. Emma baru mengenal Nadira, tapi bisa langsung tertarik dan jatuh cinta pada sosoknya. Nadira punya sesuatu yang entah apa, tapi hal itu bisa membuat orang lain nyaman. Tuan Sagara membutuhkan sosok seperti Nadira dalam hidupnya. Hari-hari Sagara dipenuhi dengan kerumitan, ketegangan, penuh intrik dan tekanan. Jika tidak kuat mental mungkin bisa berakhir di rumah sakit jiwa. Sagara hebat, tapi dia tetap butuh seseorang untuk menemaninya.
Sosok seperti Nadira lah yang paling cocok, sosok gadis periang, tulus dan jujur. Sekarang Nona Nadira siap-siap untuk acara dinner malam ini. Lia, Bu. Aku siap untuk malam ini dan untuk hari-hari selanjutnya. Aku tahu aku tidak pantas menjadi bagian keluarga sempurna ini, tapi aku akan mencoba memantaskan diri. Aku akan melakukan yang terbaik semampuku. Aku ingin meninggalkan kesan baik untuk mereka. Emma tersenyum dan mengangguk. Saya suka semangat Nona. Fighting, Nona kecil. Nadira tersenyum lebar. Fighting, Bu Emma. Tuan Sagara. Nona Nadira sudah siap. Sagara yang tengah duduk dan fokus men-scroll layar ponsel mendonggak. Untuk yang kesekian kali, Sagara dibuat takjub dengan penampilan Nadira. Dalam balutan gaun biru langit, Nadira terlihat begitu cantik. Dia hanya gadis desa, tapi bagaimana bisa dia secantik itu? Nona Nadira belum terlalu pandai memakai heels tinggi, jadi saya menyesuaikan dengan memakai heels pendek, Tuan. Itu lebih baik daripada memakai heels tinggi lalu terjengkang, saya juga yang malu. Sagara bangkit, kita berangkat sekarang. Tanpa menunggu jawaban Nadira, Sagara langsung berjalan keluar. Masa istrinya ditinggal begitu saja, digandeng dong Tuan. Kedua kaki dan kedua matanya masih berfungsi dengan benar, jadi dia tidak perlu digandengkan. Jawab Sagara acuh tak acuh tanpa menoleh dan terus berjalan. Bu Emma, dia sangat menyebalkan. Bagaimana bisa Bu Emma betah kerja dengan Tuan Sagara? Emma tersenyum. Awalnya saya tidak bekerja dengan Tuan Sagara. Saya bekerja sebagai asisten pribadi Nyonya Natasha. Tapi sejak Tuan Sagara memutuskan tinggal sendiri di rumah ini, sekitar 5 tahun yang lalu saat usianya 25 tahun, Nyonya Natasha meminta saya tinggal di rumah ini untuk mengawasi Tuan Sagara dan mengurus pekerjaan rumah. Nadira mengangguk-angguk. Pantas saja Bu Emma tahu banyak tentang keluarga ini karena beliau sudah bekerja cukup lama di sini. Nadira. Nadira tersentak. Ya ampun Tuan Sagara suaranya. Bu Emma, saya pamit pergi sekarang ya. Lia, Non. Semoga berjalan lancar. Nadira. Sagara berteriak lagi dan kali ini lebih kencang. Ya Tuan, Nadira menyahut sambil berjalan cepat. Sesampainya di halaman rumah, Sagara sudah menyambutnya sambil berkacak pinggang. Waktu adalah uang. Sedetik pun dalam hidup saya, itu sangat berharga. Dan bisa-bisanya kamu selelet itu. Kamu sudah membuang 30 detik berharga saya. Kamu tahu, jika saya bekerja dalam waktu 30 detik saya bisa menghasilkan puluhan juta. Maaf. Maaf kamu tidak akan mengembalikan 30 detik saya. Nadira yang tadinya menunduk mengangkat kepala dan menatap mata suaminya. Tuan, jika waktu Tuan sangat berharga, lebih baik kita berangkat sekarang. Tuan bisa mengomeli saya di dalam mobil di perjalanan menuju ke rumah orang tua, Tuan. Berani kamu sok mengajari saya? Sabar Nadira, sabar, gini-gini dia suaminya. Dalam hati Nadira berusaha menyabarkan diri. Maaf, Tuan. Saya tidak bermaksud mengajari, Tuan. Sagara berdecak dan masuk ke dalam mobil. Tak ingin dimarahi lagi, Nadira juga masuk ke dalam mobil. Mobil ini hanya memiliki 2 pintu sehingga Nadira tidak perlu pusing harus duduk gimana. Satu-satunya opsi hanya duduk di samping Sagara. Ini pertama kalinya Nadira naik mobil sebagus ini. Mobil Tuan bagus sekali. Sagara tersenyum miring, selalu senang jika ada yang memuji tentang mobilnya. Karena Sagara suka sekali dengan otomotif. Ini namanya McLaren 675 LT.
Mobil ini dilengkapi dengan mesin V8 twin turbo 3.8 liter yang dipoles dengan sangat cermat. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga luar biasa, mencapai lebih dari 670 tenaga kuda. Dengan bobot yang relatif ringan dan penggunaan material canggih seperti serat karbon, mobil ini memiliki rasio power to weight yang luar biasa, membuatnya mampu melesat dengan cepat dan lincah di lintasan. Nadira tidak mengerti istilah yang Sagara sebutkan, tapi Nadira tetap mendengarkan dengan antusias. Apalagi Sagara juga menjelaskan dengan penuh semangat. Mobil ini adalah karya seni otomotif yang menggabungkan keindahan desain, teknologi canggih, dan performa luar biasa. Setiap kali aku mengendarainya, aku merasakan adrenalin meningkat. Suatu hari nanti, aku ingin mengembangkan Erlangga Group di dunia otomotif dan memproduksi mobil sendiri. Sagara tersenyum sembari mengusap setir mobil. Dan begitu sadar sudah terlalu banyak bicara, Sagara menghapus senyumnya. Aku jamin kamu pasti tidak pernah mengendarai mobil 2 pintu seperti ini. Pernah, siapa bilang aku nggak pernah naik mobil 2 pintu? Di desaku ada beberapa. Biasanya kalau ke pasar aku naik mobil 2 pintu. Mobil apa? Mobil kol brondol, haha. Sagara menoleh dengan mata memicing. Maaf, Tuan, Nadira berhenti tertawa dan tersenyum sopan. Di desaku disebut kol brondol, tapi kalau di kota namanya mobil pick up. Kan sama-sama 2 pintu juga. Serbaguna lagi, bisa untuk angkut banyak barang. Tapi mobil Tuan ini, cuma bisa angkut 2 orang. Bisa-bisa kamu membandingkan mobil ini dengan mobil pick up, sewot Sagara. Kalau mobil ini dijual bisa membeli puluhan mobil pick up yang harganya di atas 200 juta. Selain itu, saya membeli mobil ini karena saya suka mengoleksi mobil. Selain dari memperhatikan segi fungsi, saya juga melihat dari segi desain, keunikan interior, kecepatan dan lain-lain. Saya pernah bilang kan, saya pemilih. Meskipun saya suka koleksi mobil, saya tidak asal memilih. Dan ini juga berlaku untuk kamu. Sagara menatap Nadira dengan sorot mata remeh. Kalau saya punya pilihan, saya juga tidak akan memilih kamu. Nadira mengerucutkan bibir. Saya juga. Juga apa? Kalau saya punya pilihan saya juga nggak mau sama Tuan. Lebih baik saya menikah dengan juragan tanah di kampung saya. Dia orangnya baik. Dia juga kaya dan nggak suka meremehkan orang lain kayak Tuan. Seketika itu darah Sagara mendidih. Heh, dengar ya gadis kampung. Kamu harus bersyukur menikah dengan saya. Di luar sana ada ratusan perempuan yang ingin menjadi istri saya. Saya sedang sial saja menikah dengan kamu. Tapi kesialan saya adalah keberuntungan kamu. Kamu tidak akan bisa duduk di mobil mewah ini jika kamu tidak menikah dengan saya. Sebenarnya saya lebih suka duduk di mobil pick up. Lebih nyaman. Sagara ternganga. Benar-benar kehabisan kata-kata menghadapi gadis kampung ini. Leyalah, kamu kan kampungan, selera kamu pasti juga kampungan, cih. Nadira tidak mendebat lagi dan mengalihkan perhatian keluar jendela mobil. Lalu hening. Benar-benar hening. Si cerewet ini tidak mengatakan apa-apa lagi. Membuat Sagara menahan diri mati-matian untuk tidak melirik padanya, untuk mengecek kondisinya. Tapi sialnya, kepala Sagara tetap tertoleh pada Nadira. Jujur saja, Sagara lebih suka Nadira mendebatnya seperti tadi, daripada diam seperti ini. Apa dia sedih? Marah? Oh, terserahlah. Mau dia sedih, mau dia nangis, Sagara tidak peduli. Sekian menit perjalanan,
Akhirnya mereka tiba di kediaman mewah Prayoga dan Natasha. Untuk yang kesekian kali, Nadira dibuat kagum dengan kekayaan mereka. Rumah orang tua Sagara tidak kalah mewah dari rumah Sagara. Ayo turun. Sagara turun dari mobil, hendak melangkah, namun langkahnya tertahan melihat mobil Derek dan Cassandra yang baru tiba. Derek turun dari mobil dan membukakan pintu untuk istrinya. Bersamaan Cassandra turun dari mobil, Nadira juga keluar dari mobil. Bedanya, Cassandra mendapat perlakuan manis dari suaminya sedangkan Nadira boro-boro diperlakukan manis, tidak dimarahi saja Nadira sudah bersyukur. Sayang, untung saja kamu menikah denganku. Coba kamu menikah dengan laki-laki lain. Kamu tidak akan mendapat perlakuan semanis ini. Asal kamu tahu, tidak semua cowok bisa segenleman suamimu ini yang mau membukakan pintu mobil untuk istrinya, sindir Derek sambil melempar senyum miring pada Sagara. Cassandra juga melirik Sagara untuk melihat ekspresi mantan pacarnya itu.